Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dina Rahmi Darman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fluida dinamis, khususnya untuk pengembangan alatnya. Yang selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Septianti Fauzia dengan NIM 2280200064, kelas B 2020, jurusan Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan alat pada praktikum fluida dinamis. Di sini saya mengambil 7 jurnal, 5 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Untuk jurnal yang pertama yaitu Pengembangan set praktikum fluida dinamis untuk sekolah menengah atas kelas 11. Dalam pengembangan praktikum fluida dinamis ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan yang melalui tahapan mengkaji, merancang, dan mengembangkan. Yang melalui dua tahapan yaitu yang pertama, one-to-one trying out, dan yang kedua, small group trying out. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya. Kesesuaian alat dengan kompetensi dasar kurikulum 2013 membantu siswa untuk mencapai kompetensi dasar yang harus dicapai. Kekurangannya, lebih baik jika sudah terpasang penggaris atau skala ukur yang lebih akurat. Yang kedua, kekurangan bahan uji minyak. Yang ketiga, skala pengukuran yang masih kurang jelas dan lebih baik jika skala pengukurannya tidak dari penggaris. Karena kadang kalau kita menggunakan penggaris, pengukurannya itu tidak tepat dan lebih baik menggunakan alat ukur yang lebih tepat untuk mengukur pada praktikum fluida dinamis ini. Dan yang keempat yaitu kekurangan pemberdayaan pada alat-alatnya. Dan yang terakhir, tujuan pada LKS tidak sesuai dengan kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya. Selanjutnya yang kedua yaitu pengembangan alat peraga tabung Venturi untuk melatih keterampilan proses sains pada materi fluida dinamis. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama yaitu lebih efektif jika digunakan, yang kedua, adanya kesesuaian antara alat dengan materi yang diajarkan, yang ketiga, lebih praktis. Adapun kekurangannya, yang pertama, sering terjadi kekurangan alat peraga, yang kedua, stop keran yang digunakan susah untuk diputar, sehingga kalau bisa stop keran yang digunakannya itu yang mudah diputar, tidak diputar ke sini, akan tapi yang diputar atasnya itu tuh. Yang selanjutnya, untuk jurnal ketiga, yaitu perancangan alat peraga kincir air berbasis Android pada pembelajaran fluida dinamis. Jadi pada pengembangan yang diambil dari jurnal ketiga ini, dia itu pengembangan alatnya itu lebih ke berbasis Android. Nanti dari fluida dinamis tersebut, nanti kayak kincir angin muter gitu tuh. Terus model yang digunakan yaitu model penelitian dan pengembangan. Adapun kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya yang pertama, jarang ditemukan tersedianya alat peraga kincir air berbasis Android pada pembelajaran fluida dinamis. Tidak dapat menghantarkan listrik apabila airnya itu tidak mengalir. Adapun kelebihannya yang pertama, menggunakan alat sensor flower untuk membaca dan memudahkan untuk mengukur kecepatan air. Yang kedua lebih praktis, yang ketiga memudahkan siswa untuk mendalami materi yang diajarkan. Dan yang keempat, tidak terlalu membutuhkan energi listrik yang cukup dengan air yang deras. Yang selanjutnya yaitu pada jurnal keempat. Pengembangan alat peraga pengukur debit air menggunakan sensor flow berbasis Arduino sebagai media pembelajaran fluida. Fluida dinamis ini sering disebut sebagai fluida yang bergerak, artinya gerakan yang sesungguhnya itu sangatlah rumit. Kita itu nggak bisa mengetahui si fluida tersebut bergeraknya itu dengan kecepatan berapa sih, dengan gimana sih. Jadi kita itu nggak bakalan tahu tanpa bantuan sebuah alat gitu. Dan adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu yang pertama, perhitungan yang digunakan dengan alat peraga tersebut telah sesuai dengan nilai perhitungan secara manual, sehingga nilainya valid. Yang kedua lebih praktis, dan yang selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, kurangnya pengamanan pada komponen pompa air, sensor, dan bahan isolator. Yang kedua, masih perlu pengembangan mengenai aliran air fluida yang lebih stabil. Yang selanjutnya pada jurnal kelima, yaitu pengembangan alat peraga berbasis sensor flow meter untuk menerapkan persamaan kontinuitas pada materi fluida dinamis.
Dalam pengembangan alat ini digunakan model ADI, Analysis, Decision, Develop, Implementation, dan Evaluation. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, perhitungan dilakukan secara digital, kemudian ditampilkan ke LCD dalam bentuk volume air, debit, dan kecepatan, serta lama waktu debit air. Yang kedua, dapat membaca volume air dengan mudah. Dan yang ketiga, setelah dikembangkan alat peraganya, maka tidak akan bocor lagi. Yang selanjutnya kekurangannya, yang pertama, terjadi kebocoran apabila selang yang digunakan tidak terpasang dengan baik. Yang kedua, masih membutuhkan beberapa pengembangan, sehingga alat peraga tersebut dapat berfungsi lebih maksimal. Dan yang ketiga, tidak ada penyaring fluida. Yang keempat, LCD yang digunakan tergolong kecil, sehingga ketika ditampilkan di kelas dalam bentuk layar yang besar, maka tidak akan terlihat lebih jelas karena dari LCD-nya itu tergolong kecil seperti itu. Yang selanjutnya pada jurnal ke-6, Develop of Dynamic Fluid Proofs with Eddy Decision at SMA. Pada pengembangan alat praktikum ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama kelebihannya, layak digunakan, alat yang digunakan juga efektif, yang ketiga alat yang digunakan juga lebih praktis, dan cocok untuk media pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama yaitu alatnya jarang ditemukan, yang kedua siswa dituntut untuk paham terlebih dahulu nih, materi yang diajarkannya apa, sehingga pada praktikumnya siswa tidak miskonsepsi gitu. Yang selanjutnya jurnal ke-7 yaitu Computational Fluid Dynamics atau CFD as a tool for industrial UF or DF tank optimization. Jadi fokus penelitian ini adalah pemodelan percampuran gitu dengan fokus pada kinerja percampuran atau sering disebut dengan fluida komputasi karena terhubung ke komputer seperti itu. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya model yang disajikan memfasilitasi pengoptimalan proses untuk volume tangki dan bahkan lebih penting durasi prosesnya, dan model juga memungkinkan untuk pengoptimalan in silico dari geometri dan karakterisasi yang bermakna dengan penilaian efisiensi percampuran. Yang kedua juga lebih efisien dan mendukung pengembangan proses HCLF. Yang ketiga akurat, dan selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama yaitu analisisnya itu cukup rumit karena dia akan terhubung dengan komputer. Mungkin bagi siswa yang belum paham mengenai komputer atau lain sebagainya, mungkin untuk penganalisisnya itu cukup rumit juga. Yang kedua settingannya yang cukup banyak. Dan yang ketiga memerlukan bantuan operator yang memiliki pengetahuan komputasi dan fluida. Yang selanjutnya alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan alat yang saya rancang sendiri gitu ya. Adapun dari alat-alatnya mungkin kita sering menjumpai alat dan bahannya juga. Kemudian saya modifikasi lagi sehingga memungkinkan alat tersebut untuk digunakan dalam materi fluida dinamis ini gitu. Karena kan dalam materi fluida dinamis ini ada 3 materi. Yang pertama yaitu Bernoulli, Torricelli, dan gaya angkat pesawat terbang. Tapi dalam pengembangan alatnya saya lebih mengambil ke penerbangan roket seperti itu. Yang selanjutnya ada Bernoulli. Di sini saya akan menggunakan botol bekas. Kemudian di dalam botol bekas itu akan saya simpan penyaring udara sehingga fluidanya tersebut dapat tersaring. Kemudian saya tutup. Di samping-sampingnya, samping-samping botol itu akan saya buat lubang-lubang kecil. Kemudian saya tutup menggunakan lakban warna hitam. Yang kemudian saya akan buka satu persatu. Kemudian saya ukur jaraknya menggunakan penggaris. Jika penggaris tersebut tidak akurat untuk pengukurannya, maka bisa menggunakan meteran atau alat-alat pengukuran lainnya seperti itu. Dan yang kedua yaitu Torricelli. Torricelli di sini saya menggunakan komputer dan sensor flower. Maksudnya gimana? Jadi nanti ada tangki. Tangkinya tersebut kan akan mengalirkan air ya, yang ada kerannya. Nanti kan si tangki tersebut di atas meja. Kemudian si tangki tersebut akan saya hubungkan dengan sensor flower. Setelah itu dari sensor flower tersebut akan saya hubungkan dengan si komputer tersebut. Karena kenapa? Ketika kita putar kerannya kemudian kan airnya keluar sehingga mengalir. Maka dari sensor flow meter dan komputer tersebut akan mengetahui berapa sih kecepatan
aliran air tersebut biar menyampai ke permukaan dan ketinggiannya itu berapa sih, seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu gaya angkat pesawat terbang atau saya di sini ngambilnya itu untuk penerbangan roket air ya. Di sini terbuat dari paralon bekas yang kemudian dihubungkan dengan letter L, letter T, tutupnya dan lain sebagainya. Di sini ada pompa juga ya, pompa. Yang selanjutnya di sini ada sensor flower. Nah, sensor flower kan untuk kita agar mengetahui nih tekanan yang kita berikan itu berapa sih atau aliran gasnya gitu kan kita kan mompa tuh. Nanti kan si roket ini bisa terbang gitu. Tapi di atas penampangnya mungkin saya akan modifikasi lagi menggunakan barang-barang bekas seperti sampaian baju ya, sampaian baju yang besi itu yang udah nggak terpakai, nanti mungkin bisa dibuat seperti ini, nanti di tengah-tengah sininya itu seperti paralonnya, nanti si roket masuk ke paralon, nanti biar gesekannya biar kencang gitu terbang si roketnya, mungkin saya akan gunakan si sampaian bekas tersebut gitu. Dan ketika diterbangkan roketnya, itu harus diisi air terlebih dahulu, minimal setengahnya atau maksimal 3/4-nya, seperti itu. Dan badan roketnya juga harus seimbang, nggak boleh berat sebelah ataupun yang lain sebagainya. Karena pada sayapnya juga kita akan menggunakan kardus yang dilapisi dengan lakban, kemudian di bagian atasnya dekat tutupnya itu akan kita masukkan lilin mainan karena untuk menyeimbangkan roket tersebut. Akan tetapi jika terlalu berat, maka kita akan menggunakan alternatif lain, bisa dengan menggunakan batu. Batu kan juga terlalu berat ya. Mungkin kita akan menggunakan lilin mainan ataupun alternatif lain untuk menyeimbangkan roket tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pengembangan alat yang saya kembangkan lagi gitu. Yang pertama kelebihannya lebih praktis. Yang kedua alat dan bahannya juga mudah dicari. Yang ketiga bahan yang digunakan ramah lingkungan. Yang keempat mampu memanfaatkan barang bekas yang sudah tidak terpakai. Kekurangannya yang pertama, kadang sering terjadi kesalahan dalam penggunaan alatnya, seperti alat yang roket saya sebutkan tadi, karena kalau nggak seimbang pasti susah untuk terbangnya gitu roketnya. Dan yang kedua adanya ketidakseimbangan pada badan roket. Saya mengembangkan alat praktikum ini berdasarkan kekurangan-kekurangan dari 7 jurnal tersebut. Mungkin saya akan modifikasi bagaimana nih dari kekurangan-kekurangan tersebut sehingga kita modifikasi jadi sebuah alat yang mungkin lebih praktis dan dapat memanfaatkan barang-barang yang ada seperti itu. Adapun daftar pustakanya di sini ada 7 daftar pustaka. Dan yang selanjutnya yaitu selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.